Ini lagi direkam, jangan dipotong-potong. Ntar gue kayak Ahok lagi dipotong-potong. Kan kita menyokong dan mendukung. Dari awal saya udah pernah bercerita dan berharap mudah-mudahan si Donald Trump yang jadi. Mudah-mudahan. Kejadian. Kenapa? Biar sekalian. Biar semua orang Islam yang ada di Amerika diusir keluar Amerika sekalian. Biar dia bikin peraturan orang Islam tidak boleh masuk ke Amerika sekalian. Sekalian Trump bikin begitu. Biar apa? Biar jelas sekali. Nanti orang Indonesia juga akhirnya sakit hati akan mengusir orang-orang Amerika yang ada di Indonesia. Nanti Malaysia ikutin. Nanti Brunei ikutin. Nanti akhirnya dunia Arab ikutin. Amerika diusir dari Saudi Arabia, dari semua negara, dari Yordania, dari yang lain-lain semua. Hidup nggak tuh Amerika? Hidup nggak Amerika? Ya Allah, diusir dari Freeport aja, anggaran pendapatan belanja negaranya terganggu. Diusir dari Freeport, APBN Amerika terganggu karena Freeport benar-benar menyumbang APBN Amerika yang luar biasa besarnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ini lagi direkam, jangan dipotong-potong. Ntar gue kayak Ahok lagi dipotong-potong. Kacau tidak? Ya Allah ya Rabb. Jadi ya, dampaknya itu sangat terasa dan menjadi copy paste dengan apa hukum jahiliyah yang diterapkan saat ini. Lihatlah saudaraku, mulai sekarang buang pikiranmu jauh-jauh soal kepemimpinan yang antum sebutkan tadi. Kriteria pemimpin dalam Islam itu beriman. Baru turunannya kita cari di bawah. Kalau enggak bisa. Tapi Ustadz, kan dia gubernur. Oke. Tapi Ustadz, dia adalah gubernur saat ini. Siap. Apa kita mau turunkan? Apa kita mau turunkan? Pada nggak berani jawab ya. Apa kita mau turunkan? Nggak boleh. Jangan kepancing loh. Nggak boleh ente turunkan nggak boleh. Jangan kepancing saudara. Umat Islam mesti cerdas hukum, paham hukum, dan tahu mana yang konstitusi, mana yang tidak konstitusi. Apa boleh buat? Si Basuki Cahayapurnama saat ini menjadi gubernur. Andai kata dia tidak ya bacotnya nggak sembarangan ngomong Al-Maidah 51. Andai kata kita nggak boleh turunin saudara, karena dia gubernur yang sah. Gara-gara Jokowi jadi presiden, dia naik dari wakil menjadi gubernur. Ini dalam konstitusi kita sah. Apalagi Cahyokumolo setelah menyetujui, ya. Cahyokumolo, tahu Cahyokumolo? Ya, dia menyetujui. Akhirnya apaan? Jadilah dia gubernur. Sah menurut hukum. Diturunin? Nggak boleh saudara, nggak boleh. Aneh lagi cerita, jangan sampai orang Islam memilihnya. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kalau Anda ngomong begitu dilindungi sama undang-undang. Dan yang sekarang sedang kita usahakan, dia telah mencela Al-Quran. Karena itu kita umat Islam meminta keadilan. Kalau ternyata MUI tidak memutuskan dia menghina, tidak memutuskan dia menista, kita juga nggak boleh ujuk-ujuk menista. Kenapa? Karena yang berhak menentukan menista atau tidak siapa? MUI. Alhamdulillah MUI kita di bawah pimpinan Kiai Haji Ma'ruf, amin, memutuskan dia menista. Karena itu kita langsung mendirikan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI. Takbir! Takbir! Tujuan kita untuk mengawal. Karena dia telah menista, karena dia telah diputuskan menista, kita kawal sampai dia masuk penjara. Kita kawal sampai dia dihukum.
Kenapa? Karena kita menggunakan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena Pancasila dan UUD 45 sebagai payung, sebagai dasar, dan terbukti dia telah menista. Paham antum? Paham ya? Bukan kita mau makar. Ya Allah. Tapi hari ini Pak Tito udah bilang, yang dimaksud makar bukan GNPF kata dia, gitu. Ada tuh di detik.com, ya? Ada. Yang dimaksud kelompok lain. Alhamdulillah Pak Tito telah jadi teman kita. Kalau dia bilang yang makar itu GNPF MUI, wah itu jadi musuhan sama kita. Alhamdulillah jadi teman. Ini kelihatannya demo tanggal 12 direstui ini kelihatannya nih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau nggak direstui bagaimana? Kalau nggak direstui bagaimana? Jalan apa tidak? Jalan. Kita dilindungi undang-undang kok, pasal 28 kemerdekaan ya. Tapi kan katanya nggak boleh. Kenapa? Karena mengganggu. Karena Jumatan nggak boleh. Sebagian orang Islam mengatakan Jumatan nggak sah di jalanan. Palelobo menyan. Kita kan udah bikin kemarin tanggal 2 bulan 11, tanggal 4 bulan 11. Istiqlal nggak sanggup menampung kita. Itu pun cuma 2.300.000. Itu pun lebih dari separuhnya di jalanan. Daya tampung Istiqlal nggak segitu. Dan ketika kita masuk ke situ, aneh mengawal Habib Rizik, ngawal Ustadz Bakhtiar Nasir dari jalanan, dari pintu keluar sampai, maaf, dari tangga Istiqlal sampai pintu keluar doang 2 jam. 2 jam. Itu cuman sedikit. Ya. Dan kalau tanggal 2 bulan 12 nanti yang konfirmasi kan udah hampir daripada 5 juta orang udah mau turun. Itu sembahyang di Istiqlal, muatnya di mananya? Kalau ada masjid di Jakarta yang sanggup menampung 5 juta orang, ayo deh, kita nggak bakal di jalanan, Pak. Ini karena begitu keadaannya. Tapi itu kan mengganggu lalu lintas. Car Free Day bisa, betul? Tapi kan ini kan hari kerja. Ya udah, bagi aja satu jalur, busway lewat situ, semua lewat situ, betul? Tapi kan orang pada kerja, ya keluar aja ikut main Jumat, masa nggak main Jumat? Betul? Betul? Ya udah ikut sembahyang Jumat, repot amat. Habis Jumat gimana? Habis Jumat kita bubar, dia juga balik kerja. Betul? Ya Allah, kenapa jadi masalah sih? Jalanan di Jumatan, jalanan dipakai Jumatan, sama. Urusan kata pakai doang jadi ribut amat sih. Betul? Ini kan jadi begini, jadi panjang urusan gara-gara kata-kata pakai. Padahal nggak ada perbedaan. Betul nggak? Coba deh sekarang. Antum nama siapa? Lihat ya. Ini Anda buktikan bahwa kata pakai itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap arti. Bima disiram air. Kita lihat basah tidak? Kira-kira kalau saya blokin air basah tidak? Basah tidak? Sekarang Anda ganti pakai. Bimo disiram pakai air. Basah tidak? Bedanya di mana? Ini namanya gagal paham. Itu bahasa intelektual. Kalau bahasa Betawinya gagal paham apa? Goblok. Ini nggak kasar, bahasa Betawi. Biasa aja ngomong bahlul, goblok, bahasa Betawi. Jadi saudaraku demikian. Saudaraku ini dimuliakan Allah, tenang. Kita masih lama, tanggal 2 masih lama ya. Ya. Kita ngerti konstitusi, saudara. Ya. Hukum jahiliyah yang dimana patokannya pembangunan nggak bisa kita terima. Nggak bisa kita terima. Ini hukum jahiliyah.
Oh, karena dia adil jadi tidak, karena dia ngebangun tidak. Persyaratan harus pemimpin itu muslim, beriman kepada Allah dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wahum raki'un, Al-Maidah 55. Itu persyaratannya. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan kita memilih. Kalau ternyata ditunjuk bagaimana? Ya udah. Tapi kita ngelawan tidak? Tidak tuh. Umat Islam tetap taat. Walaupun gubernurnya Nasrani, umat Islam tetap taat. Coba aja deh lo lawan. Dia bikin peraturan ganjil genap. Coba lo lawan. Begitu polisi ngeprintin, hari ini genap pak. Nggak mau. Kenapa? Dia kan Nasrani. Ditangkap lo. Betul. Kita tetap ikut kok sebagai warga negara. Kita cuma menyarankan besok pada waktu pemilihan umum, pada waktu pilkada, jangan sampai orang beriman memilih orang Nasrani sebagai pemimpin. Begitu aja, nggak ada masalah kan? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Tetapi kita lagi cerita nih, ada orang yang berpenyakit hatinya, yang tadi dibacakan, dia berpenyakit hatinya, dia tuh bersegera menghampiri yang dipilih itu, seraya berkata apa? Kami takut nih, kalau kamu nggak kepilih, kami takut kena bencana, kami takut rugi, investasi yang sudah kami keluarkan, kami takut rugi. Tuh katanya. Allah bongkar ya. Dan ayat itu sangat mengerikan saudara. Sangat mengerikan ayat itu. Apa berikutnya kata Allah? Jangan takut kata Allah. Ada dua opsi kata Allah. Ada dua opsi. Opsi pertama kata Allah, Allah akan berikan kemenangan buat kalian. Allah akan berikan kemenangan buat kalian kalau kalian kompak, kalau kalian akur, kalau kalian nggak ada musuh dalam selimut, kalau kalian belum kemasukan angin, kalau kalian belum dapat jatah. Sebagian orang Islam yang dapat jatah, sebagian yang dapat mobil, sebagian yang dapat sokongan, tiba-tiba berubah. Akhirnya nggak kompak, akhirnya saling cela. Akhirnya yang satu bilang jangan demo, demo itu bid'ah. Kadal kebon katanya. Bunglon, giliran dukungan bid'ah, giliran dia kagak bid'ah. Ini bunglon namanya. Ya, bil fulus, biar mulus. Nggak ada fulus, mampus deh. Nggak boleh begitu dong, jadi musuh dalam selimut. Allah akan berikan kemenangan kalau kita kompak, tapi itu koma saudara. Berikutnya yang mengerikan hati ini, mengerikan hati. Opsi kedua jangan sampai terjadi. Opsi kedua apa? Atau Allah yang turun tangan, atau Allah yang selesaikan ini urusan. Aduh Pak, Bu, Mbak, Mas, kalau Allah yang mau ikut campur, kalau Allah yang mau ngambil penyelesaian ini, bahaya. Demi Allah jangan begitu. Ya Allah selamatkan kami. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih." Kalau maksiat telah berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Azab Allah akan turun secara merata. Azab apa? Batu yang turun dari langit? Tidak. Itu zaman Abraha. Bumi yang terbelah? Tidak. Itu zaman Lut. Air angin panas yang menghantam? Tidak. Qad khalat min qablihi rusul. Itu pada zaman Nabi Hud, Nabi Saleh. Banjir yang menghantam semuanya? Tidak. Itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Rasulullah? Azab Allah yang turun secara merata di akhir zaman. Rasulullah bersabda, diangkatnya pemimpin yang zalim, dan pemimpin itu akan menindas kalian. Pemimpin itu akan menindas kalian. Kenapa? Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada seorang pemimpin yang mencela Al-Quran. Tidak ada kemungkaran yang paling besar selain pemimpin yang memaki-maki Al-Quran. Saudaraku, karena ini kemungkaran, kita pakai hadis Nabi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati'
fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tanganmu. Itulah tangan-tangan aparat, tangan-tangan kekuasaan, tangan-tangan yang punya wewenang. Fa illam yastati', kalau nggak sanggup, fabilisani, dengan mulutnya. Ini sekarang lagi bicara, sedang dengan mulutnya. Antum juga dong. Fa illam yastati' fabiqalbihi, kalau nggak mampu juga pakai hati. Anda menolak. Anda menolak dalam hati. Ini kata Nabi, selemah-lemahnya iman. Saudara, perhatikan ini. Kalau orang yang menolak dengan hati selemah-lemahnya iman, kalau mendukung segimana imannya? Tidak ada. Itu Al-Maidah 53. Baca 53. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Habitat a'maluhum, hapus semua amalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Karena itu orang beriman menghampiri, mencoba menasehati, mencoba bilangin, kamu kan bersumpah demi Allah, Pak. Nggak ingat dulu disumpah demi Allah, kan begitu. Nggak dulu disumpah jadi pejabat demi Allah, kan begitu. Inikah orang-orang yang bersumpah dulu atas nama Allah lalu mendukung orang Nasrani? Inikah orang-orang yang bersumpah demi Allah lalu mendukung orang yang zalim? Inikah orang-orang yang bersumpah demi Allah, demi Al-Quran yang dijunjung, lalu kemudian mendiamin aja orang yang mencela Al-Quran? Yang kayak begini. Habitat a'maluhum, hapus semua amalnya, kata Allah. Hapus semua amalnya. Gimana kita masih berani main-main dengan ayat ini? Masih berani main-main dengan urusan pemimpin? Saudaraku, pemimpin, mengangkat pemimpin itu adalah bagian daripada akidah. Bukan sekedar muamalah, bukan sekedar bisnis, bukan sekedar dagang. Itu mah boleh-boleh aja. Tapi mengangkat pemimpin ini urusan akidah. Karena itu melanggarnya batal syahadatnya. Di mana batalnya? 51 tadi. Wa may yatawallahu minkum, siapa yang memilih mereka menjadi pemimpin, fa innahu minhum, maka orang itu termasuk golongannya. Ada 5 kan rukun Islam. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Haji ada yang batalin tidak? Apa yang batalin haji? Berkumpul suami istri pada saat ihram. Puasa ada yang batalin tidak? Ada yang batalin puasa tidak? Apa itu? Makan dan minum di siang hari lagi puasa. Zakat ada yang batalin tidak? Ada yang batalin tidak? Ada, yaitu kurang nisabnya, kurang haulnya, terlambat bayarnya, atau kecepatan bayarnya. Sholat ada yang batalin tidak? Ada. Kentut, mencret, cepirit, bolong, kaleng bolong. Ya, ini. Nah, syahadat ada yang batalin tidak? Ada yang batalin tidak? Ada yang batalin syahadat. Masya Allah. Ada 10 hal yang membatalkan syahadat seseorang. Nomor 1, syirik kepada Allah, batal syahadatnya. Nomor 2, melakukan sihir, batal syahadatnya. Sihir, santet, telu, pelet, batal syahadatnya, saudara. Karena itu ayat tentang pemimpin yang nanti kita bahas dari mulai An-Nisa 138, ayatnya itu summa kafaru summa amanu, summa kafaru summa amanu, summa kafaru summa amanu. Dia kafir lalu beriman lagi, dia kafir lalu beriman lagi. Itu Allah lagi nyindir. Lu angkat pemimpin, lu keluar dari Islam. Lu keluar dari Islam. Nggak main-main, saudara. Nanti dia tobat balik lagi, ngangkat lagi, lu kafir lagi, lu beriman lagi, lu kafir lagi, lu beriman lagi. Hati-hati. Akhirnya apaan? Kekafiran itu tidak lagi diterima, imannya nggak diterima oleh Allah, dan dia kafir dan mati dalam keadaan kekafiran. Ini akibat kurang ajar sama ulama. Sama ulama ngomong melotot, suaranya keras-keras sama ulama. Hei, tidak boleh menafsirkan Al-Quran kecuali Allah dan Rasulnya. Ulama dipelototin, ulama ngomongin pakai teriak-teriak. Bukan ulama yang menafsirkan,
bukan MUI. Yang paling tahu adalah Allah dan Rasulnya. Kurang ajar tuh orang. Sama ulama bentak-bentak, melotot-melotot, dan jadi pembela setia. La ilaha illallah. Nggak boleh begini dong, saudara. Ya, kesian, ya Allah, kesian. Saudara tahu dan paham kenapa kita bersungguh-sungguh kayak begini? Saudara tahu dan paham kenapa kita ngotot begini? Biar Al-Maidah 54 kejadian. Ya Allah, biar Al-Maidah 54 kejadian. Karena itu kita sungguh-sungguh. Apa? Karena Allah berjanji akan membangkitkan generasi 554. Kalau 50 Allah bertanya, apa hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Kalau 51 Allah bilang, jangan kau ambil Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpinmu. Karena kalau kau lakukan itu, kau termasuk golongannya. Al-Maidah 53, kau lihat, kata Allah. Hai orang beriman, kau lihat. Mereka yang beriman itu, yang telah beriman itu, yang memilih Nasrani sebagai teman setia, pelindung dan pemimpinnya, dia itu akan datang ke dia dan berkata, kami takut nggak dapat apa-apa, kami takut dapat bencana, kami takut dapat kemiskinan. Kalau kami nggak milih kamu. Kata Allah, jangan takut. Allah akan berikan kemenangan buat kalian. Atau kalau kalian nggak kompak, kalau kalian nggak mau jadi pembela agama Allah, nanti biar Allah yang ambil keputusan. Dan mereka akan menyesal sekali dengan kelakuan mereka. Al-Maidah 53. Orang beriman masih berkatakan, masih datang kepada mereka. Hei, kaukah yang dulu bersumpah demi Allah? Engkaukah yang bersumpah dulu demi Allah? Sekarang begini kelakuannya. Hapus amal kalian, kata Allah. Nah, kita lagi berjuang. Kita mesti berjuang ngotot sebagaimana Ibrahim berjuang mengalahkan Namrud. Tanpa tangan Ibrahim, Namrud mati dengan seekor nyamuk. Kita mesti berjuang seperti Nabi Musa. Tanpa tangan Musa, Fir'aun mati hanya dengan segelas air. Cuma segelasnya masuk ke paru-paru. Benar tidak? Betul tidak? Dia kan tenggelam, kan cuma segelas air masuk ke paru-parunya. Air garam. Ya, tanpa tangan Isa, Yudas mati, Herodes mati tanpa tangan Isa karena keteguhan iman Isa alaihissalam. Tanpa tangan Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab mati semua tanpa tangan Nabi Muhammad karena keteguhan iman dan istiqomahnya. Kita ini pengen seperti itu tanpa tangan kita, tanpa apapun. Allah subhanahu wa ta'ala menangkan kita di atas semua musuh-musuh Islam yang jahat kepada Islam. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Kita mesti punya iman yang kuat sehingga Al-Maidah 54 datang. Ini yang kita nanti-nantikan. Coba dibaca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Ya Allah, biasanya kalau orang beriman tuh ujungnya enak. Hei orang yang beriman, diwajibkan berpuasa. Hei orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hei orang yang beriman, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Hei orang yang beriman, ujungnya semua enak. Tapi Al-Maidah 54, generasi yang akan Allah bangkitkan. Ya ayyuhallazina amanu, man yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahi biqaumin. Hei orang yang beriman, kalau lu mau murtad silahkan, Allah tidak butuh kalian. Tapi ditujukan kepada orang beriman. Hei orang yang beriman, hei orang yang beriman, mau murtad silahkan. Tafadhol, kata Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan murtad, silahkan. Nanti Allah akan bangkitkan satu kaum. Ini nih, ini sebentar lagi terjadi. 51 sudah terjadi, 50-51 sudah terjadi, 52-53 sedang terjadi. Insya Allah setelah tanggal 2 bulan 12 5455 terjadi, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhir kata dalam diskusi yang pertama, saya mau tutup dengan kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, fasaufa ya'tillahi biqaumin, Allah akan bangkitkan satu kaum. Dan kaum itu apaan? Ya, kaum itu gimana? Yuhibbunahum wa yuhibbunah.
Allah duluan. Coba Allah duluan. Allah mencintai mereka dan akhirnya baru mereka mencintai Allah. Lihat ayat itu, indah sekali. Kalau antum turun, kalau antum berjuang, kalau antum nggak rela Quran dihina, kalau antum nggak rela Quran dicaci maki, dan antum ikut berjuang, Allah mencintai antum dan akhirnya antum pun mencintai Allah. Ini akan terjadi. Generasi 554 yang akan Allah bangkitkan. Cirinya tiga. Cirinya tiga. Apa cirinya? Yuhibuna wa yuhibuna azillatin alal mu'minin wa a'izzatin alal kafirin. Wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafu laumatal laim. Tiga cirinya. Orang itu akan lemah lembut kepada sesamanya dan tegas kepada orang yang mengganggunya dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Tuh, yujahiduna fi sabilillah, mereka mau berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga, wala yakhafu laumatal laim. Dia nggak takut dengan cacian orang yang mencaci. Dia tetap berjuang. Kalau ada orang cacian yang mencaci, dia nggak takut. Dia akan berkata, masa bodoh. Anda nanti dicaci maki, bilang apa? Nanti lu dicaci maki lo. Bilang apa? Nanti lu followernya dikit lo. Nanti lu banyak teman-teman unfriend lo. Nanti pada delkon lo. Nanti lo dijauhin sama temen-temen lo. Nanti dibilang soalim lo. Nanti dibilang teroris lo. Nanti dibilang mau makar lo. Masa bodoh sabodoh teing preketek, bilang gitu. Wala yakhafu laumatal laim, dan gak takut dengan cacian orang yang mencaci. Ini pasti akan Allah bangkitkan. Insya Allah. Sesi pertama saya selesaikan dulu. Mari kita lanjutkan dengan moderator dan tanya jawab. Tafadhal.